Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agatha Kristi Pramudika Sari MPD selaku dosen mata kuliah Teori Media Pembelajaran serta teman-teman PGSD 2A yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang multimedia pembelajaran. Kelompok 8 beranggotakan yang pertama saya sendiri Aisyah Paradila, yang kedua Papat Siti Fatimah, yang ketiga Heti Julianti, dan yang keempat Listiana Anggraini. Untuk mengefektifkan waktu kepada para pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Julianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian multimedia pembelajaran. Istilah multimedia muncul melalui media massa di awal 1990. Istilah ini dipakai untuk menyatukan teknologi digital dan analog di bidang entertainment, publishing, communication, marketing, advertising, dan juga komerse. Multimedia merupakan penggabungan dua kata multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media atau bentuk jamaknya berarti medium. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan kemungkinan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa, dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian, aspek yang menjadi penting dalam aktivitas belajar dan pembelajaran adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya, sehingga dapat merubah perilaku siswa. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi bertujuan dan terkendali. Multimedia pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Yang pertama, multimedia linear. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan, contohnya televisi dan film. Dan yang selanjutnya, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Ada manfaat multimedia pembelajaran. Manfaat yang dapat diperoleh dari multimedia pembelajaran diantaranya proses pembelajaran akan lebih menarik, akan lebih interaktif, jumlah waktu untuk mengajar juga dapat terkurangi, kualitas pembelajaran siswa akan dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar pun dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta belajar siswa akan dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu keunggulan multimedia pembelajaran. Yang pertama itu memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua itu memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti hewan-hewan besar, gajah, kerbau, dan lain-lain, dan rumah, gunung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, dan beredarnya planet, dan berkembangnya bunga, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung Merapi, racun, dan lain-lain. Yang keenam yaitu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia pembelajaran.
Yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua yaitu bersifat interaktif, dalam pengertiannya memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga yaitu bersifat mandiri, dalam pengertiannya memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selanjutnya adalah media pembelajaran berbasis komputer. Komputer adalah salah satu alat produk sains dan teknologi yang merupakan satu mesin elektronik yang dapat menerima arahan atau data digital, memprosesnya, menyimpan, dan mengeluarkan hasil dari data yang diproses. Contoh medianya itu yang pertama ada LCD atau Liquid Crystal Display, adalah salah satu teknik untuk menyajikan data dalam bentuk huruf-huruf kristal yang tidak tembus cahaya apabila ada dalam medan listrik tertentu. Selanjutnya adalah cara penggunaan LCD dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu materi pelajaran yang akan disajikan dirancang terlebih dahulu menggunakan komputer. Yang kedua, setelah data selesai dirancang dan diprogram di komputer, data tersebut diproyeksikan menggunakan LCD. Jadi, penggunaan LCD dalam pembelajaran hanyalah sebagai alat bantu pembelajaran yang kegunaannya adalah untuk memproyeksikan materi pelajaran yang telah dirancang oleh guru dalam komputer. Contoh media pembelajaran yang kedua adalah PowerPoint Presentation. Mikroskop PowerPoint merupakan salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran sederhana namun tetap menarik. Hal ini ditunjang lewat menu-menu yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Lalu, bagaimana sih agar PowerPoint itu bisa terlihat lebih menarik? Nah, cara yang pertama adalah kita harus memperhatikan penggunaan desain yang konsisten. Yang kedua itu, batasi jumlah baris dalam setiap slide. Cara yang ketiga adalah penggunaan warna teks dan latar belakang yang kontras sehingga dapat dibaca oleh siswa. Yang keempat, hindari penggunaan animasi dan sound yang berlebihan. Yang kelima, pertimbangkan untuk membuat tombol-tombol yang langsung menghantarkan pada slide tertentu. Yang keenam, satu gambar memberikan puluhan kali lipat informasi. Yang ketujuh, jangan terlalu banyak menampilkan tulisan atau teks. Nah, contoh media pembelajaran yang ketiga adalah video. Video merupakan teknologi pengiriman sinyal atau visualisasi elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Video pembelajaran umumnya mempunyai karakteristik yang lebih interaktif. Tutorial video membuat siswa bisa paham dengan visualisasi. Siswa juga bisa langsung mempraktikannya dengan melihat video tersebut. Nah, selanjutnya adalah penggunaan video pembelajaran dalam pembelajaran. Merupakan hasil rekaman dari aktivitas pembelajaran, membimbing peserta didik untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Prinsipnya hampir sama dengan menonton film, sehingga tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya, video dapat dibuat sendiri atau di-download dari berbagai situs share video. Selanjutnya, apabila memungkinkan, dapat disesuaikan dengan materi melalui proses editing. Selanjutnya yang terakhir adalah internet.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup, nasrun minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.